Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atuna Nafisa. Saya merupakan peserta diklat Administrative Assistant, di mana pada skenario 7 ini mengenai mengelola arsip. Berikut merupakan tugas pengerjaan dan hasil pekerjaan dari skenario 7 saya. Yang pertama yaitu kode klasifikasi arsip. Pada kode klasifikasi arsip, penyimpanan arsip menggunakan sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Nah, pada klasifikasi arsip sistem subjek PT Dunia Usaha, saya menggunakan tabel di mana terdiri dari masalah utama, submasalah, sub-submasalah, dan kode. Pada masalah utama, saya bagi menjadi 3, yaitu kepegawaian atau saya singkat KP, keuangan saya singkat KU, perdagangan saya singkat PD. Selanjutnya dengan submasalah kepegawaian terdiri dari pengadaan dan lain-lain. Sedangkan untuk sub-submasalah terdiri dari formasi izin, mutasi, dan referensi. Dengan kode di mana didapatkan dari singkatan dari masalah utama yaitu KP dan titik 1 untuk submasalah 1 mengenai pengadaan, dan selanjutnya satu untuk kode yang terakhir mengenai formasi, dan begitupun dengan di bawahnya atau kode-kode berikutnya. Surat masuk dan surat keluar. Ketika surat masuk, maka perlu dicatat pada buku agenda surat masuk, di mana pada buku agenda surat masuk, pada tabel saya tuliskan ada nomor, tanggal terima, alamat pengirim, tanggal surat, nomor surat, perihal, lampiran, keterangan, dan kode arsip. Untuk tanggal terima berbeda dengan tanggal surat, di mana tanggal surat lebih awal dibandingkan tanggal terima. Untuk kode arsip saya dapatkan dari kode klasifikasi yang telah dibuat. Surat masuk perlu dilengkapi dengan adanya kode penyimpanan surat, menulis tanda arsip pada surat masuk. Selanjutnya juga diperlukan stempel penerimaan surat. Stempel penerimaan surat terdiri dari tanggal terima, selanjutnya nama penerima, dan nomor agenda surat. Selanjutnya, untuk pada skenario 7 ini terdiri dari 5 surat masuk. Langkah selanjutnya yaitu tentang buku agenda surat keluar. Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar juga perlu ditulis pada agenda surat keluar. Untuk tanggal surat itu dibuat sendiri, dan untuk kode arsip pun itu menyesuaikan dengan kode klasifikasi yang sudah dibuat. Untuk surat keluar juga sama halnya dengan surat masuk, diberikan keterangan. Nah, untuk kode penyimpanan surat berada di pojok kanan atas. Kode penyimpanan surat tadi berasal dari kode klasifikasi arsip penyimpanan sistem subjek. Nah, selanjutnya itu penomoran surat. Penomoran surat ini saya buat menggunakan petunjuk dari praktek sebelumnya. Dalam surat ini dicontohkan oleh saya yaitu tentang A.001 garis miring PP garis miring DU garis miring 5 garis miring 2023, di mana A.001A yaitu mengenai kode untuk surat internal pada perusahaan PT Dunia Usaha, dan 001 merupakan surat yang dikeluarkan pertama. Garis miring PP yang berarti perihal apa, yaitu tentang penundaan pembayaran. Selanjutnya yaitu garis miring DU merupakan singkatan dari dunia usaha. Selanjutnya garis miring 5 menunjukkan bulan surat tersebut dikeluarkan, yaitu bulan Mei yang berarti 5. Selanjutnya garis miring 2023, di mana surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu
tanggal surat dibuat juga ditulis, dan jangan lupa dicantumkan penanda arsip. Satu lagi yaitu tanda tangan pemimpin itu juga tidak boleh ketinggalan. Untuk surat keluar sendiri pada soal ini ada 5 surat. Nah, untuk alat dan bahan, pada praktek ini saya menggunakan perforator, gunting, penggaris, pensil penghapus pulpen, dan lem. Untuk bahan sendiri saya menggunakan Snellhector dan kertas warna HVS. Dari alat dan bahan tersebut, saya membuat guide dan folder, di mana guide itu jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah. Pada kode klasifikasi sistem subjek tadi sudah saya buat 3 masalah, yaitu tentang kepegawaian, keuangan, dan perdagangan. Selanjutnya untuk folder juga sama, menyesuaikan jumlahnya dengan banyaknya kelompok submasalah. Cara menyimpan arsip sistem subjek. Untuk caranya, yang pertama adanya, ini saya contohkan, yaitu menggunakan surat masuk. Untuk surat masuk, setelah ada surat masuk, maka kita menyiapkan Snellhector. Setelah menyiapkan Snellhector, langkah selanjutnya itu mencatat di buku agenda surat masuk. Pada buku agenda surat masuk diperlukan kode arsip, maka ditentukan dulu surat tersebut termasuk dalam masalah apa. Selanjutnya kita tentukan juga submasalahnya apa dan sub-submasalahnya apa, sehingga dapat menemukan kode arsip. Setelah sudah menulis kode arsip pada buku agenda surat masuk, maka langkah selanjutnya yaitu menulis keterangan pada surat tersebut tentang kode penyimpanan surat masuk, yaitu di pojok kanan atas. Selanjutnya juga menulis keterangan arsip dan menstempel surat masuk, yaitu surat diterimanya tanggal berapa, siapa yang menerima, dan nomor agenda surat masuk. Nah, setelah itu maka tinggal memasukkan sesuai dengan guide, yaitu tadi guide untuk kodenya itu KU.2.2, maka guide-nya tentang keuangan atau saya singkat KU, dan untuk foldernya folder pembayaran. Ini keuangan dan dengan folder pembayaran. Setelah menemukan guide dan folder, maka langkah selanjutnya itu memasukkan surat masuk tersebut ke dalam folder. Nah, ternyata pada folder sudah ada surat dengan kode KU.2.2 sama dengan surat masuk yang akan disimpan. Ternyata surat keluar ini mempunyai kode yang sama. Nah, apabila terdapat persamaan kode, maka cek dulu tanggalnya. Nah, untuk surat keluar, dicek dulu tanggal surat dibuat, dan untuk surat masuk, maka dicek dulu surat diterimanya kapan. Untuk surat masuk, untuk surat keluar dibuat pada tanggal 4 Mei, sedangkan surat masuk diterima pada tanggal 5 Mei, maka kode penyimpanannya surat keluar dulu yang bertanggal 4 Mei, baru surat masuk yang diterima pada tanggal 5 Mei. Nah, setelah itu maka surat disimpan setelah dari surat keluar yang tadi bertanggal 4 Mei. Demikian presentasi hasil pekerjaan skenario 7 saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.